Baik, pada video ini kita akan melihat apa saja jenis-jenis makanan yang ada di depan kita dan apa saja zat-zat yang terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama kita akan melihat makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, apa saja dia? Nah, yang pertama, makanan yang mengandung karbohidrat itu adalah nasi. Nah, nasi makanan yang kita makan setiap harinya itu mengandung karbohidrat. Nah, kemudian selain itu ada makanan namanya ubi jalar. Nah, ubi jalar ini juga mengandung karbohidrat seperti nasi. Kemudian ada lagi kentang. Nah, kentang juga mengandung karbohidrat, begitu juga dengan jagung. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mau makan makanan berat yang mengandung karbohidrat itu tidak harus bersumber pada nasi. Bisa kita gantikan dengan ubi jalar, kentang, ataupun jagung atau ubi-ubian lainnya. Nah, kemudian yang kedua, protein. Nah, protein ini terdiri dari dua, ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu biasanya dia berasal dari hewan. Nah, contohnya seperti ikan. Nah, ini ikan, dia mengandung protein. Kemudian ada ayam. Ini adalah ayam, dia berasal dari hewan, maka dia disebut protein hewani. Nah, ada juga yang dinamakan protein nabati. Protein nabati ini biasanya berasal dari tumbuhan. Nah, contohnya tahu dan tempe. Nah, itu berasal dari tumbuhan kacang kedelai. Maka dia mengandung protein nabati. Nah, kemudian ada lagi yang mengandung vitamin. Nah, vitamin ini ada banyak sekali makanan yang mengandung vitamin, bisa berasal dari sayur-sayuran dan bisa berasal dari buah-buahan. Di depan kita sudah ada buah pisang, ini biasanya mengandung vitamin C, kemudian buah naga, kemudian buah lemon, kemudian buah apple, dan ada buah papaya. Nah, itu dia vitamin yang berasal dari buah-buahan. Nah, ada lagi vitamin yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti contohnya tomat, kemudian wortel, kemudian buncis, sayur buncis, kemudian sayuran terong, kemudian ada daun sup, kemudian ada bunga kol, ini juga mengandung vitamin. Kemudian ada sayuran tuna seperti kangkung, bayam, sawi, itu juga mengandung vitamin. Nah, kemudian ada lagi yang namanya mengandung zat lemak. Nah, biasanya itu berasal dari santan. Nah, ini dia mengandung lemak dari kelapa. Kemudian ada susu. Nah, susu juga mengandung lemak. Nah, kemudian ada semboyan yang mengatakan bahwa kita setiap hari ketika makan itu bagusnya mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama tadi ada karbohidrat, kemudian ada protein, yang ketiga ada lemak, yang keempat ada vitamin. Nah, yang kelima itu namanya adalah mineral. Nah, apa itu mineral? Mineral itu biasanya berasal dari air. Nah, teman-teman, apapun yang kita makan setiap harinya pasti akan kurang tanpa adanya air putih. Nah, maka kita harus selalu mengkonsumsi air putih karena di dalam tubuh kita 60% itu membutuhkan air putih. Jadi itulah pengelompokan makanan-makanan berdasarkan zat-zatnya. Jadi dalam setiap harinya kita harus selalu mengkonsumsi makanan yang sehat.